warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa zalla adrima wa dhalama wa ajala jazil alaih. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan masuk bab yang kedua, yaitu tentang wahyu, ya. Bab ini merupakan bab yang sangat penting karena Al-Quran itu adalah wahyu. Kemudian ilmu tentang Al-Quran ini adalah ilmu yang ditulis oleh para ulama untuk membahas Al-Quran yang notabene-nya adalah wahyu. Jadi karena itu pembahasan tentang Al-Quran sebagai wahyu dan wahyu itu sendiri apa, itu menjadi penting. Terutama ada yang perlu diluruskan karena klaim-klaim tentang wahyu itu seringkali muncul. Padahal wahyu itu sesungguhnya ada yang bisa kita artikan menurut bahasa, dan wahyu itu juga diartikan menurut makna syara. Nah, kapan wahyu itu maknanya berdasarkan makna bahasa dan seperti apa? Kemudian kapan wahyu itu menurut makna syaraknya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Di dalam buku Ulumul Quran halaman 20, pertama, wahyu itu sendiri secara harfiah atau lughatan menurut bahasa itu merupakan bentuk masdar. Masdar itu adalah bentukan. Jadi kalau kita boleh katakan masdar itu adalah bentuk isim yang ditasrif dari proses sebelumnya atau fi'il, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu shorof, ya, di sana ada fi'il madhi, fi'il mudhari', maka masdar itu urutan yang ketiga. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali kepada lafadz wahyu, wahyu ini adalah bentuk masdar atau isim sebenarnya. Nah, makna wahyu itu sendiri apa? Di dalam makna bahasa secara harfiah itu adalah isyarah sari'ah khafiyah. Nah, gitu. Jadi isyarah itu adalah isyarat, sari'ah itu artinya cepat, dan khafiyah itu maknanya halus. Jadi karena wahyu itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan, terutama oleh orang yang mendapatkan wahyu. Nah, itu maka disebut isyarah, ya. Dan syariah sangat cepat sekali, ya. Nah, ini itu secara harfiah. Lalu kemudian Al-Quran itu menggunakan kata wahyu, ya, dengan istilah lughah atau menurut bahasa. Bisa kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Perhatikan kalimat yang disebutkan oleh Allah, wa auha rabbuka ilan nakhli. Perhatikan, kalau auha itu maknanya adalah wahyu sebagaimana wahyu itu diberikan kepada manusia, pertanyaannya bagaimana mungkin Allah memberikan wahyu kepada nahl, ya, kepada lebah, gitu. Jadi lebah itu diberikan wahyu dalam tanda petik untuk membuat sarang, ya, di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu, kemudian di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Di mana relevansinya wahyu sebagai petunjuk atau isyarat tadi itu sebagaimana yang diberikan kepada Nabi? Tidak ada. Karena itu wahyu dalam hal ini maknanya adalah makna bahasa atau lughah. Nah, itu. Karena itu di sini wahyu itu maknanya adalah intuisi atau bisa kita sebut insting, naluri, ya.
Jadi naluri hewan. Nah, ini. Jadi hewan itu diberikan naluri oleh Allah. Atau kalau dalam bahasanya setaki itu masuk dalam kategori tamyiz gharizi. Nah, jadi hewan itu tidak punya akal. Tapi bagaimana hewan yang tidak punya akal itu bisa membuat rumah? Logikanya kan orang yang bikin rumah itu, yang bisa bikin rumah itu kan orang yang punya akal. Mengais-ngais dari misalnya kayak lebah tadi itu kan, apalagi kalau kita lihat bagaimana lebah itu membuat rumah, kenapa bentuk rumahnya itu tidak berbentuk bulat, tapi kotaknya itu berapa segi itu. Itu ternyata ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Harun Yahya dulu, ya bentuknya itu bentuknya heksagonal ya. Nah ternyata di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Jadi selain memang ruangannya itu menjadi sangat efisien, ya, sehingga madunya itu lebih banyak daripada kalau berbentuk bulatan-bulatan tadi. Nah pertanyaannya, kok lebah yang tidak punya akal itu bisa seperti itu? Nah disitulah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, wa auha rabbuka ilan nahli tadi. Jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan naluri tamyiz gharizi kepada lebah tadi itu untuk membuat seperti itu. Dan itu tidak termasuk dalam kategori akal. Ya, tidak termasuk dalam kategori akal. Nah, ini makna wahyu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah menggunakan kata wahyu dalam pengertian yang berbeda. Meskipun itu kepada manusia, tetapi konteksnya berbeda dengan wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Dalam hal ini Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu memiliki atau ada musuh. Ya. Musuhnya itu siapa? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya itu berupa setan. Setannya juga ada setan berupa jin dan setan berupa manusia. Nah, kenapa Allah menggunakan kata syayatin? Ya, syayatin jamak dari syaiton. Syaiton itu menurut Imam Al-Qurtubi maknanya adalah dari kata syatona. Syatona itu maknanya adalah kullu man tamarrada minallah. Jadi siapa saja yang membangkang, wajahada, ya, dan balelo dari Allah itu disebut setan. Ya. Nah, yang bangkang, yang balelo itu bisa berupa insi tadi, berupa manusia, tapi juga bisa berupa jin. Nah, jadi ada yang berupa jin, ada berupa manusia, tapi dia memiliki karakter yang sama, tamarroda, wajahada. Jadi melakukan pembangkangan atau balelo dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karakter setan. Maka Allah menggunakan kata syayatin, jamaknya syaiton, ya. Syayatin itu jamak, mufradnya itu adalah syaiton, dan syaiton itu dari kata syatona tadi. Nah, yang menarik di sini Allah menggunakan kata yuhi ba'duhum. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Jadi kata yuhi sama dengan yang pertama tadi dalam surat An-Nahl ayat 68, wa auha. Ya, karena yuhi itu adalah fi'il mudhari', auha itu adalah madinya. Nah, yuhi, ya, yuhi itu adalah mudhari'. Jadi yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian dan antara mereka yuhi. Yuhi di sini maknanya yang lebih pas adalah membisikkan. Ya, membisikkan. Sebagian di antara mereka membisikkan pada sebagian yang lain. Apa yang dibisikkan? Zuhrufal qawli. Berarti bisikannya itu adalah bisikan jahat. Jadi bayangkan di sini wahyu, kata wahyu, tetapi maknanya adalah bisikan jahat. Nah, ini itu fakta dari penggunaan kata wahyu tadi menurut bahasa. Jadi bisa berarti tamyiz gharizi tadi, intuisi atau naluri hewani. Kemudian yang kedua, ketika wahyu tadi digunakan dalam konteks setan, syayatinal insi wal jin, ya, di situ disebutkan yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagian
membisikkan pada sebagian yang lain zukhrufal qawli ghurura. Jadi perkataan yang indah tetapi ghurur. Ghurur itu apa? Menipu. Ya, ghurur itu menipu. Maka di dalam surat Fatir Allah juga mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Allah menyatakan, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Nah, gitu. Janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu Allah menceritakan bagaimana peranan setan tadi itu. Jadi setan itu disebutkan dalam surat Al-An'am 112 tadi itu, yuhi ba'duhum ila ba'din, ya, yukhrufal qawli ghurura tadi itu. Nah, jadi itu peranan setan. Makanya ketika Allah menggunakan kata yuhi itu untuk setan, syayatinal insi wal jin, maka makna wahyu di sini atau yuhi di sini itu maknanya adalah bisikan jahat. Nah, coba perhatikan lagi firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 121. Tadi surat Al-An'am ayat 112. Di dalam surat Al-An'am 121 Allah juga menggunakan lafadz, ya. Kalau tadi itu yuhi bentuk tunggal atau mufrad, nah sekarang menggunakan bentuk mudhari' tapi dengan jamak. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan itu la yuhuna ila auliyaihim. Nah, mereka membisikkan bisikan jahat kepada aulia, para kekasih mereka, teman setia mereka. Jadi Allah itu menggunakan kata wali, maka ada istilah wali syaiton. Nah, ada waliullah, ya kan, ada wali syaiton. Nah, ini. Jadi wali, siapa wali syaitan ini? Ya, orang-orang yang betul-betul menjadi teman setianya setan, mengikuti setan, nuruti setan, apapun yang diinginkan setan. Nah, orang-orang seperti ini, wali syaitan tadi, ya, itu jamaknya adalah aulia. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innamasyaitonu yukhawifu aulia. Setan itu memang selalu menciptakan rasa takut kepada teman-temannya. Jadi supaya mereka bergantung terus kepada setan. Supaya mereka ngikuti setan, ditakut-takuti terus. Nah, ini. Itu gambaran tentang bagaimana kata wali atau aulia digunakan untuk syaitan selain kepada Allah tadi. Nah, dalam ayat ini yang menarik, penggunaan kata la yuhuna ila auliyaihim. Jadi setan itu membisikkan bisikan jahat kepada teman-teman setia mereka, pelindung-pelindung mereka, ya, para kekasih-kekasih mereka, gitu. Untuk apa? Liyujadilukum. Nah, ini supaya mereka itu membantah kalian, membuli kalian. Nah, itu. Kita dakwah dibuli, kita ini diserang, itu aulia syaitan. Ya kan, mereka itu aulia syaitan. Nah, yang membisikkan begitu itu setan. Nah, itu makna ya layuhuna tadi itu. Ya, nah ini. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu mentaati mereka yang membuli kalian, kalian ini berdakwah, menyampaikan yang hak, tapi pekerjaan setan memang begitu. Ya, ayo serang. Ya kan? Serang. Padahal yang diserang ini Islam. Ya. Itu yang diserang Islam. Jadi kenapa kok bencinya setengah mati kepada Islam itu? Karena mereka itu awliyaus syaiton. Nah, itu. Jadi para kekasihnya setan. Mereka itu para teman setianya, para penolongnya, pelindung. Nah, itu kata aulia. Makanya di sini Allah mengatakan wa in ata'tumuhum, kalau kalian mentaati orang-orang membuli kalian itu, ya, maka innakum la musyrikun. Maka kalian pasti akan menjadi musyrik. Itu. Ya kan? Ini. Lah setan itu ilmunya banyak kok. Teman-temannya setan juga begitu. Kalau diberi ilham sama setan juga, ya. Nah, gitu. Loh iya, kalau mereka berkawan dengan setan, wah, coba kalau kita perhatikan bacaan mereka juga banyak. Tapi bacaan yang banyak itu penguasaan kitab, ya, bisa nukil kitab ini, bisa ini. Mereka juga bisa bahasa Arab. Mereka mengerti nahwu, shorof, balaghah, macam-macam mereka mengerti. Tapi setan yang membisiki ilmu yang seharusnya untuk
kepentingan Islam digunakan untuk membela setan, menyerang Islam. Nah itu la yukhuna ila auliyaihim liyujadilukum tadi itu. Makanya Allah mengingatkan di akhirat itu, wa in ata'tumuhum, kalau kamu mentaati mereka. Hati-hati itu, ya. Maka Allah mengatakan innakum lamusyikun. Kalian pasti akan menjadi musyrik. Ini hati-hati. Ya. Nah, ini di dunia sosmed ini ya, banyak setannya. Pokoknya yang ngebully Islam, ngebully itu aulia syaitan itu. Ya, ini ayat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121. Itu makna yang kedua. Jadi wahyu di sini maknanya adalah bisikan jahat. Karena nisbahnya ya seperti kita tahu bahasa Arab itu ada lafaz-lafaz yang menarik karena tidak semua lafaz itu memiliki satu makna. Seperti kata wahyu tadi, wahyu itu termasuk lafaz mustarak. Lafaz mustarak. Sama dengan kata sholat. Sholat itu juga begitu, lafaz mustarak. Maknanya bisa doa, maknanya bisa memintakan ampunan, memberikan ampunan, tergantung nisbahnya kepada siapa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Ya kan? Kalau yusalluna itu artinya sholat, masa Allah sholat sama Nabi. Nah, ketika yusalluna 'alan nabi itu dinisbatkan pada Allah dan dinisbatkan pada malaikat, maknanya sudah berbeda. Kalau dinisbatkan pada Allah, berarti Allah memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan. Tapi kalau nisbatnya kepada malaikat, malaikat memintakan, mendoakan. Nah, gitu. Nah, kalau nisbatnya kepada kita juga sama. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu. Nah, ini bahasa Arab. Sama dengan wahyu tadi. Wahyu kalau dinisbatkan kepada hewan tadi, masuk makna tamyiz gharizi. Ya, naluri atau insting tadi. Tapi ketika wahyu itu dinisbatkan kepada setan, maka wahyu tadi maknanya bisikan jahat. Nah, jadi tergantung nisbahnya lafaz itu kepada siapa. Itulah bahasa Arab ya. Nah, ini. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 11 ya, Allah menggunakan kata auha itu dengan makna isyarat, dengan makna sinyal. Ya, nah ini. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Nah, ini. Fa kharaja ala qaumi, lalu dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Ya. Minal mihrabi fa auha ilaihim, kemudian ia memberi isyarat kepada mereka. Apa isyaratnya? Nah itu, di situ disebutkan ansabbihu bukratan wa asyiya. Hendaknya kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah itu. Nah ini makna dari auha, fa'auha ya. Fa'auha ilaihim. Jadi di situ memberikan isyarat, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Nah itu makna auha. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, konotasi wahyu di dalam bahasa Arab itu, menurut bahasa, setidaknya kita menemukan ada 3 bentuk tadi. Ya, bisa bermakna insting atau tamyiz gharizi, bisa bermakna bisikan jahat, dan juga bisa bermakna isyarat dan sinyal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana makna wahyu menurut syara? Nah, ini. Makna wahyu menurut syara, definisi yang terbaik kalau kita merujuk pada definisi ini, itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya. Di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 9, Ibnu Hajar itu membuat definisi begini, wa syar'an, dan secara syar'i, wahyu itu apa? Al-i'lamu bisyar'i, memberitahukan tentang syariat atau pemberitahuan tentang syariat. Itu makna wahyu secara syar'i. Jadi isyarat macam-macam tadi itu bukan wahyu menurut syara, kecuali pemberitahuan yang berupa syariat, pemberitaan yang berupa hukum syara. Nah itu. Waqad yutlaqul wahyu wa yuradu bi ismul maf'uli minhu. Ya, ada kalanya kata wahyu itu digunakan tetapi maknanya itu adalah isim maf'ulnya. Apa maknanya isim maf'ulnya itu? Ai al-muha, yaitu apa yang diwahyukan. Nah,
Jadi ini isim maf'ulnya. Wa huwa kalamullah al-munazzal 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wahyu menurut syara, dan ini definisi yang terbaik yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam pernyataan yang lain kita bisa melihat ya sebagaimana dinyatakan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri itu juga membuat definisi tentang wahyu. Al-wahyu ma yuhyallah ilan nabi. Itu ada keliruan ya. Harokatnya itu. Al-wahyu ma yuhyallahu, mestinya itu fa'ilnya. Bukan yuhyallahi ya, itu salah. Nah, ini sekalian nanti dikoreksi. Al-wahyu ma yuhyallahu ila nabiyyin. Wahyu itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada nabi minal anbiya, ya, seorang nabi, fa yuthbitahu fil qalbihi, ya, kemudian wahyu itu meneguhkannya, ya, artinya Allah tadi itu meneguhkan wahyu itu di dalam hatinya nabi tadi itu, fayatakallama bihi wa yaktubahu wa huwa kalam Allah. Jadi dia menyatakan dengan wahyu itu, ya, dan dia tulis, dan itu adalah kalam Allah. Nah, itu menurut Al-Zuhri, ya, atau Az-Zuhri. Nah, itu sebagaimana dinyatakan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan juz 1 halaman 45. Nah, itu definisi yang dikemukakan oleh Az-Zuhri. Nah, dari dua definisi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa wahyu menurut pengertian syara itu berarti hanya, jadi ada dua konteks yang bisa kita tarik tadi. Yang pertama, wahyu itu adalah al-i'lam bisyar'i. Berarti wahyu itu terkait dengan hukum syara, terkait dengan syariat Islam, ya, terkait dengan syariat. Nah, itu wahyu itu terkait dengan syariat. Nah, ini itu konteksnya, itu satu. Nah, yang kedua, yang mendapatkan wahyu itu siapa? Tidak lain adalah nabiyun minal anbiya. Nah, itu nabi, seorang nabi. Dengan kata lain, tidak mungkin wahyu itu diturunkan bukan kepada, ya, bukan kepada nabi, nggak mungkin. Jadi wahyu itu mesti diturunkan kepada nabi. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, jadi dari definisi baik Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun definisi yang dikemukakan oleh Az-Zuhri tadi, bisa kita tarik dua kesimpulan itu. Nah, karena itu kalau ada orang yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, berarti dia juga mengklaim menjadi nabi. Nah, konsekuensi dari klaim menjadi nabi itu berarti dia juga mengklaim dirinya maksum. Itu, mengklaim dirinya maksum. Karena begitu. Jadi konsekuensinya ketika orang itu menjadi nabi, dia pasti mendapatkan wahyu. Ya kan? Karena nubuwah itu buktinya adalah wahyu tadi. Jadi nubuwah itu buktinya adalah wahyu tadi. Dia mendapatkan wahyu, dan wahyu itu tidak lain adalah i'lam bisyar'i tadi. Pemberitahuan tentang syariat tadi. Karena kalau dia tidak mendapatkan wahyu, berarti dia tidak mendapatkan i'lam bisyar'i. Lah kalau dia tidak mendapatkan i'lam bisyar'i, terus dia membawa syariatnya siapa? Dia membawa syariat yang diambil dari mana? Ya kan? Kalau bukan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti nabi palsu. Ini pasti dia nabi palsu. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Nah, kemudian ketika kita melihat makna wahyu secara syar'i tadi itu seperti itu, maka berarti kita bisa mengambil kesimpulan tidak ada wahyu dalam pengertian syara, yaitu al-i'lam bisyar'i tadi, kecuali wahyu itu diturunkan kepada nabi dan rasul. Ya, meskipun nanti di dalam pembahasan akidah itu ada yang mencoba membedakan antara nabi dan rasul. Nah, seperti Imam Al-Baidawi, ya, beliau membedakan. Jadi kalau nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dan harus disampaikan. Sama dengan rasul. Rasul juga sama. Rasul itu mendapatkan wahyu dan harus disampaikan. Bedanya apa nabi dan rasul? Nah, kalau rasul, dia itu mendapatkan wahyu baru. Artinya wahyu yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang baru.
berupa syariat baru, bukan melanjutkan syariat sebelumnya. Kalau Nabi itu melanjutkan syariat sebelumnya. Nah, ini bedanya Nabi dan Rasul. Itu sekedar tambahan dalam pembahasan akidah. Ya, ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, konteks diturunkannya wahyu, karena wahyu tadi itu adalah al-i'lam bisyar'i, maka di halaman 24 itu kita jelaskan bagaimana peranan atau bagaimana posisi wahyu. Karena tadi kita sudah sampaikan wahyu itu adalah al-i'lam bisyar'i, pemberitahuan tentang syariat, di mana wahyu itu bisa diberikan kepada nabi atau diberikan kepada rasul. Ya, sama saja karena wajib disampaikan, meskipun tadi kita sudah jelaskan perbedaan menurut Imam Al-Baydawi. Tetapi inti dari wahyu, baik itu yang disampaikan kepada nabi maupun rasul, itu bahwa wahyu itu pada dasarnya adalah diperuntukkan untuk umat manusia. Untuk apa? Menjadi panduan hidup. Nah, disitulah nanti kita akan bicara dalam posisi wahyu dan filsafat. Nah, ya kan? Karena pada dasarnya Islam itu tidak membutuhkan filsafat. Kenapa? Karena Islam sudah mempunyai syariat. Islam itu sudah mempunyai wahyu, bimbingan dari wahyu. Filsafat itu kenapa ada? Jadi kalau kita baca dalam sejarah, filsafat itu diambil dari kata fila dan sofia. Fila itu artinya mahabbah, ya, cinta. Sofia itu artinya hikmah. Nah, gitu. Jadi filsafat itu atau falsafah itu bermakna mahabbatul hikmah, mencintai hikmah. Hikmah itu ada dua menurut mereka. Ada yang disebut dengan hikmah ilmiah dan ada yang disebut dengan hikmah amaliyah. Nah, itu. Hikmah ilmiah itu apa? Hikmah ilmiah itu adalah alimal haq, tujuannya untuk mengetahui yang hak. Kalau hikmah amaliyah itu adalah amilal khair, tujuannya adalah untuk mengetahui, tujuannya adalah untuk melaksanakan yang benar. Nah, itu, yang baik. Nah, itu. Nah, jadi para filsuf, mereka itu karena mencintai hikmah, mereka mencari hikmah. Untuk apa? Menemukan kebenaran dan untuk apa? Melaksanakan kebaikan. Itu sebenarnya. Tapi sumbernya dari mana? Karena mereka tidak mendapatkan wahyu, maka sumbernya dari akal. Nah, itu. Ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi, karena mereka tidak mendapatkan wahyu, sumbernya dari akal. Maka filsafat itu dianggap sebagai era, jadi munculnya filsafat ini dianggap sebagai era yang mengakhiri era mitos. Nah, jadi, era mitos. Kan sebelum filsafat orang percaya dengan mitos-mitos yang tidak rasional, ya kan, legenda-legenda, cerita-cerita, khayal, khurafat, nah, dan seterusnya. Begitu muncul filsafat, maka mereka kemudian dipandu dengan rasio, dengan akal tadi. Nah, maka akal digunakan untuk mencari al-haq dan melaksanakan al-khair tadi. Nah, itu sebenarnya hikmah yang ingin didapatkan oleh para filsuf tadi. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa Islam tidak membutuhkan filsafat? Kenapa Islam tidak memerlukan filsafat? Sebab Islam itu sudah punya wahyu. Islam itu sudah punya wahyu. Allah sudah menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Di mana Nabi dan Rasul tadi itu dengan wahyu itu mengajarkan apa itu al-haq, mengajarkan apa itu al-khair. Jelas semua diajarkan. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu, dari fakta ini kita bisa memahami ya bahwa filsafat, kajian-kajian filsafat itu sebenarnya adalah kajian terkait dengan pemikiran, terkait dengan pandangan hidup, terkait dengan peradaban, terkait dengan sakafah, ya, atau dengan bahasa lain ini adalah bagian dari syariat dalam tanda petik. Nah, karena kita sudah punya syariat sendiri, sudah punya sakafah sendiri, sudah punya hadarah sendiri, maka kita tidak membutuhkan ini.
Nah itulah mengapa Umar bin Khattab pada saat menaklukkan Persia, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah, mau menerjemahkan filsafat Persia ke dalam bahasa Arab, kata Sayyidina Umar, kalau kamu mendapati ada kebaikan, maka cukup apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan buanglah buku-buku itu ke laut. Akhirnya dibuang ke laut. Nah, jadi ini gambaran yang kita bisa mengerti. Dan apa yang kemudian terjadi ketika kaum muslimin, padahal mereka sudah punya wahyu, mereka sudah punya Al-Quran, kata Nabi, ya, kata Nabi apa? Taraktukum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh keduanya, lan tadillu. Nabi mengatakan lan tadillu abadan. Kamu sekali-kali tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi, kitab Allah dan sunnah rasulnya. Karena dua-duanya wahyu, kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Al-Quran dan As-Sunnah itu sama-sama wahyu. Bedanya Al-Quran, ya, itu redaksi dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis atau As-Sunnah itu redaksinya dari Nabi, maknanya dari Allah. Tapi dua-duanya wahyu. Nah itulah makanya perintah Nabi, taraktukum, aku tinggalkan pada kalian. Ya, amro ini dua perkara, intamasaktum bihima, kalau kalian pegang teguh keduanya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, ini apa buktinya? Kita ini tidak butuh filsafat hadis tadi. Dan fakta yang tadi kita sudah jelaskan bahwa filsafat itu muncul untuk menjelaskan tentang hikmah tadi. Nah, ini nanti bisa dibaca di buku saya yang lain ya. Nah, jadi tentang filsafat itu. Jadi intinya umat Islam tidak membutuhkan itu. Terus bagaimana kalau sekarang ada yang mengatakan, loh dulu umat Islam itu maju karena filsafat. Itu kesimpulan yang menyesatkan. Ya, kesimpulan yang menyesatkan. Itu hasil pengambilan kesimpulan yang terlalu simplikatif. Wahyu setan. Nah, ya, jadi ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang hikmah tadi, alimal haq, amilal khair, cukup dengan syariat, cukup dengan wahyu. Karena Islam sudah menurunkan wahyu yang membahas syariat tadi, dan itu semuanya sudah dinyatakan di dalam Islam. Maka Rasulullah perintahnya tadi, kalian pegang teguh keduanya, dan kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, kenapa di era Khilafah Abbasiyah pada waktu itu kemudian mulai mengalami penyimpangan? Itu karena satu, mereka sudah mulai tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Mereka sudah mulai tertarik, dan ketika mereka merasakan laddah, kenikmatan intelektual, padahal sebenarnya itu kosong. Kenapa? Karena isinya itu kila wa kola, katanya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Maka karena mereka tidak bisa memahami waqi' dari pemikiran yang terkandung di dalamnya. Padahal mereka boleh pelajari, tapi bukan untuk diambil. Mereka boleh pelajari untuk dikritik, diruntuhkan. Harusnya begitu. Tapi justru sebaliknya. Nah, ini yang seharusnya kita pahami. Begitu juga makna dari kata filsafat tadi. Itu kita sudah paham, madlul dari kata filsafat itu maknanya adalah mahabbatul hikmah. Dan mahabbatul hikmah tadi itu bisa amilal haq dan alimal khair, itu dua-duanya sudah dibahas oleh wahyu. Jadi kesimpulannya, kalau begitu madlulnya, begitu maknanya, kenapa kita mencari yang lain? Bukankah di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada? Itu yang dikatakan Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Nah, ini adalah bukti bahwa mulai munculnya penyimpangan sampai kemudian akhirnya racun pemikiran tadi itu masuk di tubuh umat Islam sehingga menimbulkan kompleksitas yang luar biasa, perdebatan yang tidak berkesudahan, muncul Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, muncul Jabariyah, macam-macam tadi itu dampak karena ketidaktahuan fakta tentang filsafat yang seharusnya seperti apa mereka posisikan tadi. Nah, jadi kembali kepada hadis Nabi tadi, andai kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah seperti kata saya tadi, udah cukup, nggak perlu mengambil yang lain, karena itu udah cukup.
bahwa kemudian ada perkara-perkara baru yang harus direspon oleh Al-Quran dan Sunnah, itu membutuhkan kecerdasan kita. Bukan berarti Quran dan Sunnah tidak cukup untuk menjelaskan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Artinya hari ini kata Allah sudah aku sempurnakan. Berarti apa? Wahyu itu sudah cukup. Wahyu itu sudah cukup untuk menjawab amilal khair dan alimal haq tadi, sudah cukup. Kenapa Anda masih mencari dari yang lain? Nah, itu logikanya. Ya, nah dari situ kita paham. Karena wahyu itu diturunkan sebagai al-i'lam bisyar'i tadi. Tujuannya apa? Menjadi panduan. Ya, menjadi panduan. Dan karena itu seperti bisikan setan tadi, ya kan, la yukhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Nah, maka wa in ata'tumuhum, kalau kamu mentaati mereka, ya, maka apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi musyrik tadi. Nah, di sini kita bisa memahami penyimpangan pemikiran tadi itu mulai muncul dari situ, karena mereka mendengar bisikan setan tadi dan kemudian mereka menyamakan, ya, kalam Allah dengan kalamnya Aristoteles, kalamnya Allah dengan kalamnya Plato, kalamnya Allah dengan kalamnya misalnya siapa lagi, Socrates, ya, dan lain-lain. Maka menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Socrates, mengalamkan kalamnya Nabi dengan kalamnya Plato dengan Aristoteles, itu musyrik. Ya, itu yang disebutkan dalam ayat tadi. Kalau kita ngikuti setan tadi itu, ya kan? Maka tadi kan disebutkan di situ. Ya kan? Maka ungkapan Allah tadi itu wa in ata'tumuhum, ya, kalau kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun, kalian pasti menjadi musyrik tadi itu. Bisikan setan, ya. Terus akhirnya kita menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Aristoteles, menyamakan kalamnya Allah dengan kalamnya Plato dan sebagainya, kalamnya Nabi. Lalu kalamnya Allah dengan kalamnya Nabi itu wahyu semua kok disamakan dengan omongan Plato yang nggak jelas, omongan Aristoteles yang nggak jelas, omongan Socrates. Lebih naif lagi, kemudian mereka mengatakan jangan-jangan Plato itu Nabi. Jangan-jangan Socrates itu Nabi, jangan-jangan Aristoteles itu Nabi. Ini lebih ngaco lagi, ya kan? Lebih ngaco lagi. Itu. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita pahami. Jadi kembali kepada poin tadi bahwa intinya wahyu itu, ya, intinya wahyu itu diturunkan oleh Allah sebagai i'lam bisyar'i, dan posisi i'lam bisyar'i itu berarti apa? Wahyu itu menjadi panduan. Ya, dan ketika wahyu itu menjadi panduan, maknanya apa? Wahyu itu menjawab semua kebutuhan kita, semua problem kita, itu dijawab oleh wahyu. Dan itu yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Maidah 3 tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam madina. Maka di awal ayat itu Allah mengatakan, al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshaw wakhshawni. Hari ini orang kafir itu stres. Hari ini orang kafir itu, ya, yakhshawna min dinikum. Al-yawmal, ya. Jadi hari ini kata Allah, ya'isal ladina kafaru min dinikum. Orang kafir itu putus asa min dinikum, terhadap agama kalian. Nah ini. Jadi itu. Makanya kata Allah, jadi kalau mereka itu sudah putus asa, nggak bisa mengalahkan Islam, nggak bisa menghancurkan Islam. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum, maka kata Allah, apa? Fala takhshawhum. Kamu nggak usah takut sama mereka, nggak usah khawatir sama mereka. Mereka itu nggak ada apa-apanya, mereka itu pasti kalah. Nah itu. Dengan catatan pegang teguh wahyu. Ya kan, fala takhshawhum wakhshawni, kamu takut padaku, bertakwa kepadaku, menyembah aku saja, jangan yang lain. Itu kata Allah. Nah, baru kemudian Allah lanjutkan dengan kalimat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Nah, jadi itu, ya, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini. Nah, ketika kita bicara bahwa wahyu itu posisinya menjelaskan syariat tadi, dan kemudian kita, ya, di dalam ayat yang lain Allah itu menyatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah.
Rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Rusulan mubasyirina, memberikan kabar gembira, wa mundirina, memberikan peringatan, ya, ancaman siksa macam-macam. Kenapa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya nanti ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, nggak ada alasan, ya Allah kami nggak tahu, ya Allah kami belum diajari, ya Allah, nggak ada. Karena wahyu sudah turunkan, Rasul sudah diutus. Nah itu. Jadi wahyu dibawa oleh Nabi. Tadi kita sudah sampaikan. Ketika ada orang mengklaim menjadi Nabi, maka bukti nubuahnya itu adalah wahyu. Nah karena itu wahyu dengan Nabi itu satu paket. Diutus oleh Allah, wahyu diturunkan oleh Allah kepada mereka untuk apa? Dijelaskan pada kita. Litubayyina linnas, tugasnya Nabi itu agar kamu Muhammad menjelaskan pada umat manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Itu tugasnya Nabi. Ya, jadi karena itu nanti di akhirat ketika kita diminta pertanggungjawabkan karena amal kita ini harus diatur dengan wahyu, maka manusia tidak ada hujah lagi di depan Allah. Dan di dalam nas yang lain ya, seperti dalam surat Al-An'am 94, di situ Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furoda, kamu nanti akan menghadap kepadaku sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kami menciptakan kalian pertama kali. Ya, ketika kita ciptakan Allah kan satu-satu, meskipun saudara kembar keluarnya satu-satu. Begitulah nanti kita akan menghadap Allah satu-satu. Dan dalam nas yang lain Allah begitu menjadikan kita, ya, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian menghadap Allah satu-satu. Di situ Allah memerintahkan kita, Iqra kitabaka, kamu baca kitabaka, catatan amal perbuatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, karena hari ini kamu sendiri yang akan menghitung amal perbuatanmu. Kenapa Allah menggunakan kata kitabak? Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa sungguhnya hidup kita itu sebenarnya seperti orang menulis. Tulisan dalam buku Anda itu adalah Anda sendiri yang menentukan. Anda mau nulis baik, Anda mau nulis buruk, itu Anda sendiri yang menentukan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kata Allah, kamu tidak akan bisa memetik, mengambil, memanen dari orang lain yang menanam, nggak bisa. Artinya apa? Kita yang menulis catatan perbuatan kita. Kita yang akan mendapatkan. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Begitu kata Allah. Nah, jadi dari sini jelas kesimpulannya bahwa syariat diturunkan bersama Nabi dan Rasul dengan wahyunya tadi, tujuannya menjadi panduan. Kenapa panduan ini ya diberikan pada kita? Supaya panduan menjadi panduan hidup kita, supaya kita ini bisa mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Dan itulah yang nanti akan kita catatkan dalam lembaran perbuatan kita. Dan di akhirat nanti, ya, mau kita masuk surga, mau kita masuk neraka, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu juga di situ ada ikhtiar kita. Ya, karena kita mengikuti syariat yang telah diturunkan. Ketika kita masuk neraka, pada saat yang sama kita tidak bisa menyalahkan Allah, apalagi ya kemudian kita mengklaim kita nggak tahu, kita nggak ini itu dan sebagainya karena Nabi dan Rasul belum itu tidak bisa. Maka tadi Allah mengatakan rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Ya, badar rusul. Nah, ini. Jadi itu gambarannya. Oleh karena itu Islam itu Masya Allah, ya, agama yang luar biasa. Semuanya begitu sistematis, rasional, ya, dan apapun yang kita lakukan itu masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti bisa kita sambung pada kesempatan yang lain. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang wahyu, masih pembahasan tentang wahyu, yaitu otentisitas, ya, bukti otentisitas wahyu. Kemudian tadi terkait dengan poin wahyu meniscayakan Nabi dan Rasul kita sudah sampaikan, ya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tadi, saya persilahkan. Masih ada waktu ya? Sampai jam berapa? Jam setengah 10? Baik, ya silakan. Saya ada bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, ini tadi dijelaskan tentang wahyu itu merupakan bisikan buruk ya, bisikan jahat dan disandarkan kepada syaitan. Dijelaskan juga bahwa syaitan itu pintar gitu. Dan ahli syaitan itu juga nanti pintar, termasuk dalam hal ilmu agama, begitu ya. Dan ketika mereka atau ahli syaitan itu menyampaikan bisikan-bisikannya, terkadang mereka juga mengatakan bahwa ini adalah dari Islam, gitu. Dan mereka juga sangat fasih, misalnya tadi disebutkan dalil-dalilnya ini, mereka punya ilmu yang sangat mumpuni begitu, sehingga ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah Islam, banyak yang kemudian keliru gitu. Nah, ini mungkin Bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar kita bisa mengidentifikasi Ini setan. bahwa ini adalah ahli syaitan, wahyu syaitan apa ini benar-benar murni dari Islam gitu. Karena dari sisi ilmu alat tadi mereka juga canggih gitu. Iya, betul. Itulah mengapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya memberikan nasihat yang pendek tapi luar biasa. Nasihat ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Apa kata Sayyidina Ali? Nasihat ini disampaikan Sayyidina Ali kepada penduduk Damaskus, penduduk Syam, yang ketika itu mereka membela Muawiyah. Dalam nasihatnya Sayyidina Ali mengatakan, la ta'rifil haq bir rijal. Kamu jangan mengenali, kan tadi kita bicara tentang al-haq, alim al-haq wa amil al-khair. Dasarnya itu Islam, dasarnya itu wahyu. Jangan dibalik. Iya kan? Ketika kita bicara tentang al-haq dan al-khair itu jangan dipersonifikasi. Seolah-olah kalau ini orang Islam, pikirannya mesti Islam. Kalau ini ulama, pikirannya mesti Islam. Kalau ini kiai, pikirannya mesti Islam. Belum tentu. Jangan dibalik, itu kebalik. Kata Sayyidina Ali, a'rifil haq wa ta'rif ahlah. Kan tadi nasihat pertamanya, la ta'rifil haq birijal. Kamu jangan mengenali kebenaran itu dengan personnya. Sehingga seolah-olah kebenaran itu dipersonifikasi. Kalau ini mesti benar, kalau ini belum tentu. La ta'rifil haq birijal, kata Sayyidina Ali. Kamu jangan mengenali kebenaran dengan melihat personnya, dengan melihat orangnya. Karena kiai, karena profesor, karena lulusan Timur Tengah, ini mesti benar, belum tentu. Itu namanya la ta'rifil haq birijal. Nah, tetapi Sayyidina Ali memberikan nasihat a'rifil haq. Kalau kamu ingin berada di pihak yang benar, a'rifil haq. Kenali dulu kebenarnya, wa ta'rif ahlah. Baru kamu akan melihat orang ini alul haq atau alul batil. Itu caranya, jangan dibalik. Gitu. Ya. Nah, ini cara yang memang untuk melakukan itu susah. Karena berarti kita harus betul-betul tahu mana yang hak, mana yang batil. Makanya salah satu doa Nabi kan begitu. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu betul-betul hak. Warzuqna ittiba'ah. Anugerahkan pada kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna istinabah, dan anugerahkan pada kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah itu. Nah, jadi poin a'rifil haq wa ta'rif ahla itu memang susah. Memang susah. Bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya ilmu atau pemalas, mereka lebih senang melihat karena gelar, karena penampilan, karena pakaian. Nah itu. Makanya musim pileg, pilpres, ya kan, berlomba-lomba pakai sorban, pakai kopiah haji, menunjukkan kesalehan. Itu karena tadi bagian dari zuyina, ya, setan itu make up sedemikian rupa untuk menipu tadi. Nah, tapi bagi orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya kesadaran akan kebenaran tadi, dia nggak akan tertipu dengan
baju, dengan penampilan, dengan gelar, dengan pakaian tadi. Itu dari pesan Sayyidina Ali. La ta'rifil haq birrijal, a'rifil haq wa ta'rif ahla. Jadi itu kata kuncinya, ketahui dulu kebenarannya. Nah, disinilah pentingnya belajar. Dengan kita belajar, dengan kita mengerti al-haq tadi, maka bagi kita mudah. Oh, ini orang ini nggak benar ini. Orang ini benar. Jangan dilihat benar nggak benar karena gelarnya. Tidak, belum tentu. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita mengetahui itu, kadang-kadang tipis gitu. Ya kan, bedanya itu karena pakai ayat, pakai dalil, pakai ini, pakai itu. Termasuk orang yang mengatakan begitu sendiri. Ahlul haq tapi dia juga bisa tergelincir. Nah, disitulah maka Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis itu menulis bagaimana belitan iblis. Nah, jadi iblis itu saking hebatnya tadi, karena memang Al-Quran sendiri menjelaskan setan itu nggak mati, mulai dari Adam sampai hari kiamat nggak mati mereka. Lah kalau setan itu umurnya panjang nggak mati, berarti setan yang menggoda Nabi Adam masih hidup, setan yang menggoda katakanlah misalnya para sahabat yang hebat-hebat itu, ya kan, Abu Bakar, Utsman dan lain-lain masih hidup. Nah, coba kita bayangkan kalau setan yang menggoda mereka masih hidup terus goda kayak kita begini, ya kan? Pasti ya kelepek-kelepek kan? Enteng sekali, ringan sekali. Wong mereka biasa ngadepi sahabat yang hebat-hebat. Nah, tiba-tiba ngadepi orang-orang kayak kita gini kan. Nah, jadi disitulah maka Al-Hafidz Ibnul Jauzi menulis kitab Talbisu Iblis, ya. Nah, di situ dijelaskan secara rinci bagaimana jebakan-jebakan setan tadi itu. Bagaimana setan itu menjebak orang alim, bagaimana setan itu menjebak ahli ibadah, bagaimana setan itu menjebak pejuang, bagaimana itu ada penjelasannya. Dari situ setidaknya itu memberikan awareness, jadi pengetahuan pada kita supaya apa, kita itu melek minimal ketika kita punya maklumat, wah ini setan ini, maka kita bisa memproteksi diri kita, kita bisa menjaga diri kita, segera kita menghindar. Nah gitu. Tapi kalau nggak tahu ini kira-kira godaan setan atau apa tidak, itu dinikmati saja ya sudah akhirnya. Ya, nah gitu. Gitu ya. Nah, itu caranya. Cukup? Ada pertanyaan di itu. Apa itu? Afwan, izin bertanya Ustadz tentang mempelajari mantik seperti ungkapan Imam Ghazali bahwa yang tidak tahu ilmu mantik tidak bisa dipercaya ilmunya. Bagaimana menyikapinya? Imam Al-Ghazali dalam hal ini dikritik oleh Dr. Sami Ali An-Nasyar di dalam kitabnya Manhajul Bahsi Inda Mufakkirul Islam. Ya. Jadi, dan itu dianggap sebagai kesalahan Al-Ghazali. Nah, tapi Imam Al-Ghazali tidak melakukan itu sendiri, karena Imam Al-Ghazali melakukan itu karena gurunya Imam Al-Harman Al-Zuhaini sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Meskipun tidak sevulgar Imam Al-Ghazali, itu ada di dalam kitab Al-Mustasfa fi Ilmul Usul, pernyataan Al-Ghazali tadi. Nah, karena itu pertanyaannya begini, betulkah kalau orang itu tidak menguasai mantik? Mantik dalam arti sebagaimana yang dimaksud oleh para filsuf atau ahli kalam, ya, sehingga kemudian karena dia tidak menguasai mantik, maka kemudian ilmu agamanya dipersoalkan atau dipertanyakan. Di sini tampaknya Al-Ghazali tidak bisa memilah itu, di mana mantik ini sebenarnya adalah salah satu saja alat, atau kalau dalam bahasa Syekh dan Albani rahimahullah itu kita sebut sebagai uslub tafkir, jadi teknik berpikir. Dia bukan merupakan metode, dan karena dia uslub kita bisa pakai dan bisa tidak, tergantung apa yang kita pikirkan. Misalnya begini contohnya, mantik di dalam ilmu kalam itu seringkali digunakan untuk membahas perkara-perkara yang ghaib. Misalnya contoh begini, ya.
ketika membahas tentang Al-Quran, kesimpulan muncul terjadi perdebatan. Ketika Al-Quran disebut kalamullah, ada yang membantah, tidak. Nah, ini kesimpulannya pakai mantik. Kenapa? Sebab kalau kalamnya Allah dinisbatkan pada Allah, itu mesti tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Begitu ada huruf, ada suaranya, kata mereka, itu bukan kalam Allah. Nah, mantik kan? Itu kesimpulan mantik. Dan ini bicara tentang dat kalam yang gaib tadi. Nah, akhirnya karena faktor mantik tadi, dia kemudian menegasikan Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Itu juga merupakan kesimpulan dari mantik. Nah, di sini bahayanya penggunaan mantik. Mantik itu bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Dalam membangun mantik itu, selain ada muqaddimah kubra, ada muqaddimah sughra, ya. Yang perlu dicatat, masing-masing muqaddimah itu harus benar dan kemudian punya hubungan. Benar, tidak punya hubungan, kesimpulannya bisa salah. Contoh begini, semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan. Ini kita sedang bicara muqaddimah, premis yang dibangun berdasarkan fakta. Ya kan, laki, perempuan, itu berpasang-pasangan. Kemudian premis berikutnya, malaikat adalah makhluknya Allah. Maka kemudian ketika semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan, premis yang kedua mengatakan malaikat adalah makhluknya Allah. Kesimpulannya apa? Malaikat juga diciptakan berpasang-pasangan. Sehingga ada malaikat perempuan, ada malaikat laki-laki. Akhirnya kan begitu. Ini kesimpulan yang dibangun dengan mantik. Kesimpulan seperti ini keliru. Di mana letak keliruannya? Letak keliruannya adalah terletak pada tidak adanya hubungan antara premis mayor dengan premis minor, muqaddimah kubra dengan muqaddimah sughra tadi. Nah ini. Nah itu. Ya, nah. Lebih berbahaya lagi ketika mantik ini dipakai di dalam fikih. Usul fikih ini berbahaya lagi. Karena kemudian banyak kesimpulan-kesimpulan yang dibangun dengan cara yang keliru. Gitu. Nah, nanti kita bisa kaji di dalam pembahasan usul fikih. Jadi bagaimana penggunaan mantik dalam kajian-kajian hukum yang menyebabkan keliruan yang luar biasa. Nah, jadi karena itu pernyataan Al-Ghazali tadi sebenarnya sudah dikritik oleh ulama yang lain, ya, dan ditunjukkan kesalahan ini. Termasuk diantaranya kemudian beliau membuat pembanding. Di dalam kitab yang sama, Manhajul Bahth inda Mufakkiril Islam itu, beliau Dr. Sami Ali An-Nasyar mencoba untuk membandingkan bahwa Imam Asy-Syafi'i sendiri yang menemukan atau lebih tepatnya merumuskan tentang kias dan seterusnya. Imam Syafi'i itu di dalam pembahasan kiasnya nggak pernah menggunakan mantik. Nggak pernah menggunakan mantik. Nah itu ada risetnya. Jadi kesimpulannya bahwa ulama-ulama di masa lalu sebelum Al-Ghazali nggak ada. Mereka sudah mengenal kias, tapi nggak ada satupun pembahasan kias yang mereka gunakan tadi dengan menggunakan mantik. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa siapa yang tidak mengenal mantik, ilmu agamanya dipertanyakan, itu klaim saja. Klaimnya Al-Ghazali, dan ini dianggap salah. Klaim tadi itu dan kritik tadi, kalau ingin lebih lengkap bisa dibaca kitab Manhajul Bahth inda Mufakkiril Islam, ditulis oleh Dr. Sami Ali An-Nasyar tadi. Itu saya kira. Ada lagi, Ustaz. Apa itu? Assalamualaikum Kiai, izin tanya. Tadi Kiai jelaskan bahwa wahyu dan rasul itu satu paket, dan rasul tugasnya hanya menjelaskan wahyu kepada manusia. Lantas apa hubungannya rasul dalam rangka menjelaskan wahyu membutuhkan kekuasaan? Iya. Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Ada nabi dan rasul yang diutus semata-mata untuk menyampaikan risalah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma'alar rasuli ilal balagh. Tugas rasul itu tidak lain adalah tabligh, menyampaikan. Karena itu di dalam Al-Quran itu kita bisa pilih itu. Nabi dan rasul itu menjadi dua kategori.
ada nabi dan rasul yang tugasnya tablik saja. Ya kan? Nabi Musa, kemudian Harun, itu tablik saja. Wa ma'ala rasulil balagh. Tetapi coba kita perhatikan Nabi Sulaiman, Daud. Itu bukan hanya tablik, tetapi mereka juga perintahnya fahkum bainahum bima anzalallah. Ya kan? Perintahnya kepada Nabi juga begitu. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Apa artinya? Berarti mereka tidak hanya sekedar tablik, tapi ada tugas lain. Tugas lain kepada mereka apa? Yaitu al-hukmu bima anzalallah. Menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Nah, menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah, ini tugas tambahan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul tadi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selain menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu juga penguasa. Sebagaimana Daud, sebagaimana Sulaiman. Nah, itu ceritanya. Gitu. Maka ketika Allah menyebutkan ini ja'iluka khalifatan. Nah, itu khalifah di situ ya penguasa. Penguasa karena dia diberikan kekuasaan. Dan ada perintah wa'anihkum, ya, supaya menerapkan hukum. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, itu. Jadi memang Nabi dan Rasul itu tidak selalu identik dengan membutuhkan kekuasaan. Tergantung apakah Nabi dan Rasul itu diutus dengan paket berikutnya, yaitu untuk menerapkan tadi. Karena tugas Nabi dan Rasul yang utama itu tabligh saja. Tapi ada kalanya ditambah oleh Allah tugasnya itu dengan perintah untuk menerapkan, memerintah. Maka berarti dia diperintahkan untuk membangun kekuasaan. Agar kemudian apa yang ditablighkan tadi itu bisa diwujudkan menjadi sebuah peradaban. Nah, gitu. Ya. Baik. Saya kira cukup ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa dijawab pada kesempatan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.